Oke. Bagian kedua masih tetap sama, menggambar grafik dalam R3. Jadi masih tetap dimensi 3. Cuma kali ini semua dipangkatkan 2. Nah, kalau dipangkatkan 2 berarti ini bentuknya adalah bola. Yang sudah bisa menebak ya bisa menebak. Kalau yang belum bisa, tidak apa-apa. Kita gambar pelan-pelan satu-satu seperti yang tadi. Tahap-tahapnya masih sama ya. Pertama kita siapkan dulu bidangnya. Ya kan? Dimensi 3 dengan bidang di depan kita. Ini di depan kita. Kemudian yang di samping kiri kita ini kita siapkan juga antara sumbu X dan sumbu Z. Kemudian yang di bawah ini yang di lantai, yang X, Y ini ya, kita siapkan juga. Kemudian kita kerjakan satu persatu. Nah, satu persatu berarti kita boleh mulai dari misalnya kalau X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, di manakah Z-nya? Berapakah Z-nya? Masukkan di sini 0, di sini 0, berarti tinggal Z kuadrat sama dengan 9. Z itu adalah akar dari 9. Jadi Z-nya bisa 3 atau bisa min 3. Nah, kalau begitu kita lihat syarat berikutnya ya. Diminta Z ini lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita tidak pakai hasil yang ini. Hasil ini tidak apa-apa, tapi memang kita tidak pakai untuk plot grafik kita. Jadi titik potong yang kita punya sekarang adalah 0,0,3. Grafik yang kita punya nanti akan memotong sumbu Z di sini 3. Oke, sekarang gantian. Di mana memotong sumbu Y? Memotong sumbu Y kalau X-nya 0 dan Z-nya 0. Kita masukkan di sini X-nya 0, kemudian Z-nya 0, tinggal Y kuadrat sama dengan 9. Berarti Y adalah akar dari 9. Jadi kita punya dua lagi ya. Y-nya 3 atau Y-nya min 3. Nah, karena dua-duanya ini adalah akar dari 9. Berarti kalau Y sama dengan 3 di sini, min 3 di belakang sini kira-kira. Disinilah dua titik potong antara grafik kita dengan sumbu Y. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, di mana grafik kita akan memotong sumbu X dengan cara yang sama ya. Kita cari X-nya, tetapkan dulu Y0, Z0 supaya nanti bisa memotong sumbu X. Oke, kalau kita masukkan dengan perhitungan yang sama persis, di sini 0, di sini 0, maka kita akan dapat X-nya sama persis, X sama dengan 3 dan X sama dengan min 3. Ya, berarti kita punya titik di sini 0, 3, 0, 0, min 3, 0. Yang di sini 3, 0, 0. Yang di sini min 3, 0, 0. Oke, kita gambar X sama dengan 3 di sini, X sama dengan min 3 di belakang. Jadi ini kita nggak bisa lihat karena kita ketutupan tembok, kira-kira begitu. Tapi kita tahu di sini ada min 3. Nah, sekarang kita akan hubungkan ya. Ini tadi kan dari sini ke sini, kita hubungkan sampai ke atas kemudian ke belakang, dan ini harus simetris ya. Jadi bentuknya ini adalah setengah lingkaran, kemudian yang kiri ke kanan juga sama, ini adalah setengah lingkaran. Nah, di sekitaran sini ini ada banyak setengah lingkaran yang lain. Jadi kalau di plot semua itu akan berbentuk setengah bola. Jadi saya bisa gambar bawahnya akan menjadi seperti ini. Nah, di bawah ini kan berarti di lantai. Lantai artinya itu ketika Z sama dengan 0. Jadi kalau kita tutup ini ya, Z ini kita tutup, Z sama dengan 0, kita akan mendapati itu lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, itu yang terjadi di sini, gitu ya. Bentuk totalnya, jadi grafik kita adalah grafik yang berbentuk setengah bola. Mudah-mudahan ini bisa dibayangkan. Di kelas yang tadi, saya coba plotkan ini di Wolfram Alpha yang online dan bisa kelihatan bentuknya bola, tinggal kita potong saja. Z yang positif kita ambil, Z yang negatif kita abaikan, jadi kelihatan sekali itu setengah bola. Kalau saya gambar di sini memang agak penyok ya. Oke, sekarang
Yang nomor 2 ini kita masih pakai cara yang sama, dan kita bisa menebak ya sebetulnya, karena ini kan mirip, cuma koefisiennya yang beda. Ini ada koefisien 1/4, 1/9, 1/9. Kalau yang di atas tadi nomor 1 koefisiennya semua sama. Ini ya, kita lihat koefisien dari x kuadrat itu 1, dari y kuadrat 1, ini z kuadratnya 1, semuanya seimbang, jadilah bentuk bola. Kalau yang ini karena koefisiennya beda-beda, maka ini akan jadi seperti bola tapi penyok, jadi bukan bola. Saya boleh bilang ini adalah bola ini, baseball gitu, atau seperti apa, kalau di dalam 2 dimensi itu akan menjadi elips, tapi ini 3 dimensi, jadi seperti bola baseball. Kita lihat ya step-stepnya. Saya pikir saya bisa lebih cepat yang bagian ini karena sangat mirip dengan yang nomor 1 tadi kan. Jadi ini sumbu x, sumbu y, sumbu z. Oke, saya hitungannya langsung aja cepet-cepet gitu ya. X nya 0, y nya 0, maka z nya sama dengan, saya masukkan sini 0, 0, z kuadrat per 9 sama dengan 1, jadi z kuadrat sama dengan 9, jadi z adalah 3 atau minus 3. Z adalah 3. Minus 3 tidak usah diikutkan, alasannya sama dengan yang sana tadi, yang atas. Maka kita mendapati 0,0,3, posisinya di sini. Sekarang kapan dia akan memotong sumbu y? Yaitu ketika x dan z sama dengan 0. Jadi kalau kita buat x ini 0, z ini 0, tinggal y kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini hitungannya sama persis sekali seperti yang ini ya, yang pertama tadi sebelumnya. Jadi x nya 0, kemudian z nya 0, maka y sama dengan, hasilnya persis sama, 3 atau min 3. Kalau yang di sini min 3 bisa kita pakai karena tidak ada restriksi apa-apa. Oke, berarti kita akan punya 2 titik potong. Jadi di sini sama, x nya 0, z nya 0. X 0, Z 0, Y sama dengan 3 di sini, Y sama dengan min 3 itu ada di sini. Kemudian kapan memotong sumbu X? Sama juga ketika Y sama dengan 0, Z sama dengan 0. Kita masukkan sini ya, Y 0, Z 0, kemudian X nya berapa? Berarti X per 4 sama dengan 1, maka X kuadrat sama dengan 4, jadi X adalah plus minus 2. Kita punya X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Dengan nilai Y yang sama 0, Z nya 0. Nah, berarti sumbu X dipotong di sini 2 dan minus 2. Nih ya, di belakang tembok ini. Minus 2. Oke, bentuknya seperti apa? Kalau gambar ini akurat, harusnya bentuknya seperti bola baseball dibelah 2. Tapi saya gambarnya mungkin kurang akurat. Saya ulangi sedikit. Yang 2 ini saya dekatkan gini ya. 2, yang di sini 2, minus 2. Nah, jadi bentuknya seperti ini kira-kira. Yang ini setengah lingkaran. Yang ini bukan seperti setengah lingkaran, melainkan seperti parabola, tapi ini adalah setengah elips sebetulnya ya, setengah elips. Kemudian yang bagian bawah ini berarti yang di lantai, yaitu ketika Z sama dengan 0, ini bentuknya adalah elips. Kenapa elips? Karena kita lihat yang ini jarak ke titik sini ya, ke tengah ini adalah 3, tapi jarak ke titik yang di sumbu X ini cuma 2, jadi ini elips. Kalau saya boleh gambarkan bidang 2 dimensinya begini kira-kira. Nah, oke, mudah-mudahan ini cukup jelas. Jadi nomor 2, grafik kita adalah setengah dari bola baseball. Oke, kita mau lanjut lagi yang nomor 3, dan ini adalah soal terakhir ya, betul nggak? Ya, berikutnya nanti limit dan kontinuitas kita akan bahas minggu depan di kelas. Saya tetap menunggu dari kalian semua, limit dan kontinuitas ini yang perlu dibahas yang mana? Karena kalau membahas semua, saya yakin pertemuan kita tuh tidak cukup ya, cuma 2 jam. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 3.
X plus Y sama dengan 4. Nah, semakin lama semakin terbiasa, kita bisa bekerja semakin cepat ya. X, Y, Z. Oke, kita masukkan dengan X0, Y kita mau cari dulu, Z kita tentukan saja 0 karena Z tidak masuk di dalam perhitungan ini. Jadi, kalau X-nya 0, maka kita tahu di sini tinggal Y. Y sama dengan 4. Oke ya, langsung ketemu 0,4,0 040. Jadi di sini. Kemudian masih sama Z-nya 0, kita gantian masukkan Y-nya yang 0. Nah, kalau Y dimasukkan di sini 0, berarti X ditambah 0 sama dengan 4. Maka X akan sama dengan 4. Oke, X sama dengan 4 di sini. Sekarang kita dapat garis ini. Sekarang kita dapat garis ini ya. Garis yang menghubungkan dua titik ini. Nah, bagaimana dengan kalau Z-nya itu lebih dari 0 atau kurang dari 0? Jadi kita cuma nyoba tadi kan, kita menetapkan Z 0 aja gitu ya, karena itu yang memang paling gampang untuk hitungan. Kalau Z-nya 1 bagaimana? Maka hitungannya di sini akan tetap, hasilnya akan sama juga. Garisnya seperti ini juga, dengan nilai X sama dengan 4 dan nilai Y sama dengan 4 juga. Kalau Z-nya sama dengan 1, maka hitungan ini akan tetap sama. Jadi dari fungsi ini kita bisa lihat nggak ada yang berubah. Jadi ya tinggal naik aja. Z sama dengan 1, berarti hasilnya adalah garis seperti ini. Cuman sedikit lebih ke atas pada posisi Z sama dengan 1. Dan kalau Z-nya kita tambah lagi, berapapun itu, maka yang terjadi adalah garis-garis ini berulang ya, berulang terus sampai ke atas. Nah, sebenarnya inilah bidang yang sedang kita cari. Demikian juga kalau Z di sini kita masukkan yang negatif, min 1, min 2 dan seterusnya, maka bidang ini juga akan kita teruskan sampai ke bawah. Cuma saya nggak ingin menggambar ke bawah, nanti akan gambarnya kelihatan agak rumit. Tapi ya, inilah bidang yang sedang kita cari ya. Semoga ini jelas pertemuan pertama responsi. Saya berharap saya masih sempat bikin video lagi. Seharusnya video dari kuliah itu langsung saya upload, cuman karena hari ini spidol yang saya pakai tadi kan terlalu besar, terlalu tebal, jadi kurang enak dibaca. Saya buat rekaman ini aja. Sampai ketemu di kelas yang kedua minggu depan. Saya berharap ada banyak pertanyaan ya. Maksudnya bukan berarti saya berharap kalian nggak tahu apa-apa, bukan begitu. Tapi kalau semakin banyak kita berinteraksi, semakin saya mengerti di mana saya bisa bantu. Dan itu juga membantu saya untuk mempersiapkan responsi berikutnya dan berikutnya lagi. Oke, terima kasih sudah memperhatikan dan memberikan beberapa komentar hari ini.